teriak, mulutnya sampai selebar gini nih. Pokoknya lebar banget mulutnya, terus kayak mukanya hancur, matanya pada jatuh gitu, kayak copot gitu. Awalnya cantik tuh ya. Iya, jidatnya bolong. Terus dia rambutnya tuh jadi berantakan. Ya gue teriak, gue mau berbalik, emang masih dipegangin. Gue merem kan, dia udah nggak ada tenang. Kayak ada yang nyodorin layar kayak HP. Zaman 2000 berapa sih itu ya, HP masih zaman Nokia kali ya. Tapi udah gambar, udah ada warnanya gitu kan. Lagi-lagi tuh gambar orang Belanda tapi cowok. Ngadepnya samping, jadi satu layar muka dia dong, tapi seleher doang. Ngadep sana, ngerokok tuh. Ya gue fokus dong, dikasih lihat, lama-lama sama. Dia tuh teriak lagi, mukanya hancur lagi, itu selalu mata itu. Ya tuh gue udah nggak tahan, gue paksa itu, gue masuk karena gue tahu tadi masuk ke kamar gue. Tahu-tahu gue duduk di atas tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gua Yeng. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya gue minta maaf kalau suara gue emang lagi nggak enak, jadi mohon maaf, mohon pengertiannya. Oke, di episode kali ini gue kedatangan tamu nih, salah satu sahabat gue yaitu Kanida yang akan menceritakan tentang pengalaman dia waktu jadi pasien isolasi COVID-19 di tahun 2021 ya. Iya. Kalau gitu kita sapa aja langsung. Assalamualaikum Kanida. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kanida? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Kanida sekarang? Sibuk banyak. Wih, lagi sibuk pokoknya cari cuan lah ya. Sibuk lah pokoknya. Iya, bisa di-spill dikit nggak nih ke teman-teman ceritanya nih gimana? Iya, jadi ceritanya tuh Bang, waktu tahun 2021 itu positif COVID, diisolasi di salah satu wisma di Jakarta Utara lah, dan itu tempat gua kerja sebenarnya. Jadi waktu itu pengalaman gua tuh karena gua udah tinggal sendiri, pasien yang lain tuh udah pada pulang. Jadi disitulah gua ngalamin hal-hal ya gangguan-gangguan gitu. Oke, ditahan dulu Kanida biar teman-teman pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Kanida share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Kanida, gimana sih cerita selengkapnya dari awal, mau nggak ceritain? Jadi gini Bang, saya kan waktu itu COVID. Saya diisolasi di salah satu wisma di Jakarta Utara. Tapi bukan wisma atlet. Oh beda ya? Beda. Jadi sebenarnya saya juga kerja di situ gitu. Jadi waktu itu saya sakit, sebenarnya memang udah merasa badan gak enak, terus udah suka izin nggak masuk karena memang sakit. Sampai pas waktu itu masuk, atasan tuh ngeliat saya udah pucet, udah lemes lah. Jadi ditanya tuh sama atasan saya, dibilang, "Dak, kamu tuh sebenarnya masih bisa nyium sama ngerasa nggak sih?" gitu. Zaman COVID kan gitu ya? Iya, terus saya bilang gini, "Saya jujur aja Pak," saya bilang, "saya udah 2 minggu nggak bisa ngerasain." Dia bilang, "Wah udah," kata dia, "nanti ke teman-temannya nular," katanya gitu. Ya swab aja dah, mumpung di sini kan ada. Dibawa tuh saya tuh ke tempat yang itu, di swab saya positif. Nah terus dari nakesnya tuh nanya, "Mbak," katanya, "mau diisolasi di sini atau pulang?" kata dia gitu, atau isolasi mandiri kan di rumah ya. Terus atasan saya bilang, "Nggak usah lah, di sini aja," katanya, "kalau di rumah juga nanti repot, harus ke puskesmas lagi gitu, terus ketemu anak-anak juga, mendingan udah di sini, kerjanya di sini istirahat 10 hari," katanya gitu. Suruh daftar kamar, dapat karena saya karyawan, jadi didaftarin kamar, saya langsung dapat kamar. Di tower sekian, lantainya 2 Bang, nggak terlalu tinggi tuh, 2. Cuma pas di kamar saya itu, saya masuk, listrik itu belum nyala, karena memang harus disetting tuh sama mekaniknya.
Terus dia bilang, saya setting dulu listriknya, tapi kamar ini nggak ada kuncinya dah, kata dia gitu kan, gitu. Mekanik udah kenal bang kan karena mas kerja sama saya di situ. Lah terus gimana bang, kata saya, kalau nggak ada kuncinya, kata pintu mah bisa nggak dol gitu, nggak dol, cuma nggak ada kuncinya aja, tapi kalau kamar ada kuncinya, kata dia gitu kan. Unit itu kan satu lantai itu 17 unit. Jadi satu unit itu ada kamarnya 2, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu sama balkon bang. Nah terus kan saya nempatin kamar yang udah ada kasurnya, memang lebih besar. Udah ada kasurnya, ada kipasnya gitu. Udah disediakan itu udah lengkap, ada dispenser segala macam. Nah, saya di situ, saya bilang gini, lo sendirian nih, kata saya gitu ya. Kayaknya masa gue sendirian, ada di setting. Listrik udah bisa ya dah, katanya nih. Saya pikir kalau sendirian, iseng juga nih sendiri. Gak lama sorenya, saya kan masuk pagi. Terus sorenya itu datang nih suami istri. Ternyata sama saya di situ. Kok join? Iya, jadi kan kamar ada 2, dia kamar satunya. Oh boleh ya? Boleh? Boleh, karena sama-sama sakit. Oh iya. Coba kayaknya istrinya kayaknya istrinya sehat kayaknya. Cuman dampingin suaminya agak parah nih bang. Terus suaminya ini nggak dapet di Wisma Atlet, jadi ke situ gitu. Dia nempatin kamarnya satunya nih lebih sempit. Saya nggak enak juga kan, dia berdua tapi lebih sempit gitu ya. Nah terus udah tuh, oh aman berarti saya nih ada temennya gitu. Beberapa hari itu terus ya kayak biasa aja lah, kayak biasa. Saya cuma lama-lama tuh saya kayak, karena yang teman saya ini kan batuk gitu bang, saya kan enggak, tadi masuk tuh enggak, jadi kayak saya batuk, di situ udah sakit. Nah si bapaknya ini kan minta izin, mbak saya tidurnya di luar aja ya, kata dia, di ruang tamu, kasur sempit soalnya. Apa ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena ke pintu nggak bisa ada kuncinya nih bang, sama si ibu mbaknya ini diganjal galon, mbak pintu saya ganjal galon aja, ya udah saya makan di kamar ya. Sama dia tuh jendela di ruang tamu juga kadang ditutup spray sama dia bawa spray, kadang handuk gitu. Masih rame bang, biasa aja ada tuh. Udah biasa, singkat ceritanya nih, bukan pulang, dia dapet di Wisma Atlet nih. Karena dia keadaannya kan sempat masuk mini ICU, dia di bawah suaminya, terus naik lagi ke atas karena butuh perawatan itu kan. Dapat di Wisma Atlet, mbak pamit nih. Ya kata saya, balik, enggak pulang, tapi saya pindah ke Wisma Atlet, si bapaknya udah dapat tempat katanya di sana. Udah mbak cepat sembuh katanya. Saya, tapi kok bisa pulang sih mbak, kan bareng sama saya masuknya, kan harus 10 hari. Bisa, tapi kan saya dinyatain positifnya dari tanggal 4, sedangkan saya tanggal 5 tuh. Coba saya pengen pulang juga, nggak mau bang, gue sendirian kan. Dia bilang, ntar gue malam tidur sendiri walau. Karena makin kesini udah sepi bang, tadinya kan 17 unit itu rame nih. Pas gue liat-liat, udah nggak ada orang, tinggal gue. Di hari ke-9 lah, hari ke-9, malam ke-9 tuh. Coba gue ke nakes nih, mbak saya mau pulang, saya bilang gitu. Dilihat sama dia, belum boleh pulang, kata. Besok semalam lagi. Malam gue sendirian. Jadi ada sisa 2. Jadi gue yang di sini, satu lagi di ujung. Kan lorong nih, koridor gitu, ujung. Itu juga gue tahu karena gue lihat sendalnya aja. Gue nggak tahu deh orangnya ada berapa gitu. Sepi banget, udah nggak ada. Nah di situ tuh bang, gue malamnya sendiri nih. Ini pertama kali gue sendiri. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kanan kiri depan belakang kosong. Mau tidur, jadi kamar kan gue di kamar tuh. Pintu kamar itu gue buka sedikit. Gue bukannya apa-apa, maksud gue biar kalau ada nakes atau yang jaga lewat, dia tahu ada orang. Karena pintu gue nggak bisa dikunci yang depan, takutnya main masuk aja gitu kan. Kan biasa kalau udah kosong dibersih-bersihin gitu kan. Nih biar dia tahu gitu ada gue. Jadi tuh gue tidur, ini kan pintu kamar gue begini, kebuka sedikit, gue pala gue di sini, jadi nggak ngelihat ke ruang tamu. Kayak kaki gue doang yang di sini kelihatan. Kebuka tuh. Nama ada kemarin-kemarin mah nggak ada gangguan gitu ya menurut gue. Apa karena gue bertiga, gue bilang. Terus si bapaknya juga kan batuk mulu kalau malam, nggak ada sepi jadi kayak gitu. Nah ini gue sendiri sepi. Ada suara pintu kayak dibanting-banting bang. Brak bruk. Gue tuh nggak pernah pikiran gue kesana. Gue tuh selalu orang nih.
Iseng. Takut orang masuk gitu kan. Siapa main, takutnya apa masuk dikira nggak ada orang. Langsung gue bangun dong. Itu kan gue ganjel galon. Galonnya emang sih yang 15 liter. Kan udah di stok tuh di dalam. Galon 15 liter bukan 19 liter. Oh iya, gue tahu tuh. Terus? Gak usah sebut merek ya. Iya. Kebuka dikit nih. Kan dibilang pintu nggak gadol. Harus dibuka kan baru kebuka. Iya. Kebuka dikit. Angin masih gitu. Tapi gue cek, gue takut orang kan. Gue cek kamar mandi, balkon, kamar sebelahnya. Nggak ada. Gue tutup lagi. Masuk kamar lagi gue. Itu lagi. Makin kenceng nih bunyinya. Kata gue nggak ganggu banget ya. Apa? Wah baru tuh pikiran gue kesana kan. Berisik banget sih, gue bilang gitu kan. Udah gue diemin. Makin kenceng. Brak-bruk. Angin atau apa? Kalau angin, gue ngetes tuh. Gue kan punya jus tuh. Kadang suka kasih jus, botol jus yang 250 mili. Sebelah gue lempar ke pintu kamar gue. Maksud gue biar tahu gitu loh. Gue belum tidur nih, gue ada nih gitu. Berhenti. Oh gitu. Logikanya kan kalau angin tuh nggak tahu, nggak peduli dong mau ada orang mau angin tetap aja dia berhenti. Ya udah berhenti, gue lanjut tuh ke rebahan. Wah makin kenceng. Waduh gue nggak ini, gue keluar, gue lihat ke dapur kemana nggak ada orang, gue lihat keluar lorong juga nggak ada, gue banting pintu, semuanya pintu gue banting. Gue kesel. Iya, terus pintu kamar yang sebelah kan ketutup, gue buka, gue banting kan kena tembok tuh, udah banting bunyi, pokoknya ya kan udah kosong ini nggak ada keganggu, gue pikir gue tarik lagi, gue nutupnya, gue banting, gue bilang sekalian nih bantingin, gue bilang gak usah pintu itu doang, gue bilang ini sekalian kamar mandi semua, balkon gue tutup, yang pintu depan nih pintu utama gue buka dulu yang lebar, gue banting kenceng-kenceng. Terus gue tutup galon lagi, gue masuk kamar gue, pintu kamar gue tutup, pintu kamar gue tutup, gue rebahan tuh, kesel gue kesel, ya takut iseng cuma kok ngeselin, gue kan gak ganggu gitu loh, maksud gue tiduran lagi megang handphone lah, ya udah biasa kan scroll, tau kayak gue emang kayak gitu bang orangnya, langsung tek gitu muncul bukan di mata, jadi kayak di batin gue, di pikiran gue, lu mau tau apa? Jadi jendela depan yang gue bilang kan itu kalau ditutup itu kan sama yang mbak yang kemarin doang, hordeng gitu, sama gue giliran dia udah pulang gue nggak gue tutup apa-apa, ngelos aja ya. Tapi gue nggak lihat langsung, maksudnya gue langsung ada di pikiran gue itu, gue liat cuma kepalanya doang ya, jadi kayak cewek, tapi gue ya yang gue lihat aja gitu, yang di batin gue lihat. Kalau kita kan segini nih kepala kita nih, dia 2 kali lipat, rambutnya gitu tuh, bukan keribo, gimana sih yang cewek yang mukanya tuh sebelah merah, dia ketutup rambut nih merah. Terus matanya ini hitam nih, tapi udah kayak nggak ada matanya. Dan yang lo tau, dia tuh senyum lebar sampai sini nih. Dia senyum lebar. Tapi di situ gue nggak ngerasa takut karena kayak kok ada rasa sedih ya gitu. Dia senyumnya gitu, gue. Jadi dia tuh kayak cuma mau ngasih tau gue ada lo di sini gitu. Ya memang looks-nya serem, tapi dia nggak ini, maksudnya nggak marah gitu sama gue, cuma jadi lo, dia pas banget di jendela tapi di dalam, udah posisinya di dalam, bukan di luar jendela, di dalam tapi deket jendela, pas banget di jendela di dalamnya. Pala doang tuh? Pala doang, rambutnya gede banget, terus separuhnya merah. Paginya gue nggak tidur jadinya kan, sampai pagi. Wah, gue kenakes nih, pagi-pagi gue bangun, gue mau cepet-cepet gue pengen balik. Saking karena nggak tidur kali ya, gue tuh keliangan turun, gue paksain kok kayak pala nggak enak banget. Ditensi, gue kalau mau pulang harus ditensi kan, semuanya harus ditensi 70/80, rendah gue. Buset. Terus, Mbak, Bu, saya pengen pulang, saya bilang gitu. Duh, Mbak, gimana ya? Kalau belum semuanya baik gak boleh pulang, gue gak mau lah tidur semalaman lagi sendirian. Udah tinggal sama yang di ujung, kalau yang di ujung pulang sendiri, satu lantai. Gue bilang, terus Bu, gue bilang gini ya, Bu,
mungkin saya belum sarapan kali, jadi darahnya tuh saya sarapan deh, saya bilang gitu ya. Duh gimana ya, terus dia ngomong sama yang sebelahnya tuh, kenapa? Ini darahnya rendah banget, katanya gitu, darahnya rendah banget, berapa? 70/80? Gak bisa, wah udah ngedown gue. Dia bilang gak bisa lagi, ya sih bu, gue maksa tuh bang. Kata dia gini, udah gak betah ya, katanya gitu. Iya bu, kata saya udah gak betah. Ya udah katanya, kamu boleh pulang katanya, tapi agak siangan kamu makan dulu. Jadi gue pulang tuh bang, gue pulang. Oke, lanjut. Jadi gue pulang, ya udah gue makan dulu, terus tapi gue sambil ngedumel, gue bilang gara-gara lu nih, gue darah gue rendah gue. Gitu. masih tiduran sampai jam 10 kali gue pulang pagi. Ya udah terus, ya udah gue pulang gitu. Akhirnya pulang deh. Tapi kayak emang kan gue kerja di situ bang, jadi kan emang tadi kan itu kosong. Gue pernah tuh juga sakit juga gitu. Jadi di waktu itu masih gedung kosong, nggak pas lagi covid nih bang. Ada gue lagi sakit dari atas, gue kan mau turun ke toilet, kata temen, lu mau kemana? Toilet, mau diantar nggak? Karena kan dia tahu gue lagi sakit, nggak usah. Jadi gue naik lift sendirian dong. Lu tau kan kalau lift itu kan kayak stainless gitu kan, yang kalau kita ceplak tangan itu kan berbekas berarti. Tapi yang gue lihat di sini, apa karena gue sakit, itu kepala tengkorak dari yang kecil gede itu penuh sampai ke pintu. Gue apa halusinasi gue, kayak lu kan bisa kayak ngelihat apa jadi kayak ngebayang ngebentuk itu gitu. Pikir gue begitu, udahlah kayak gitu. Turun gue ke toilet gue kan ada 3 tuh. Biasa gue kalau pilih toilet yang paling gede paling pojok. Gue emang senengnya gitu, gue senengnya yang sepi. Nih gue pilih yang deket jalan nih, yang kecil. Udahlah, orang gue lagi gak enak badan. Tapi justru yang deket jalan, yang istilah yang terang gitu, cuma agak kecil. Ngerasa kayak ada yang apa tuh ngeliatin, kayak kok gue kayak ada yang ngeliatin, nggak nyaman lah gue. Emang gue lama di situ. Justru gue nggak ngapa-ngapain sebenarnya, nggak kepengen buang air juga, kayak diem aja gue. Tapi kok yang ada yang merhatiin, kita kan pasti suka kayak gitu ya, kayak ada yang ngeliatin gitu. Pas gue udahlah, gue naik lift yang sama dong, bersih lift gue. Tadi gue udah mau bilang, ntar deh nih ngomong pengen dibersihin nih, kotor banget, jadi kayak ngebayang-bayang. Pas gue naik, bersih. Tadi gambar-gambar tengkorak. Nah terus pas udah pulang, sakit tuh gue ngedrop bang. Emang lagi sakit tambah ngedrop. Ternyata di kamar mandi itu bener ada ngikut gue. Jadi ngikut gue nya itu, gue tahu teman gue main. Dia bilang, sini lu, kata dia. Lu dari mana? Kata dia gitu kan. Terus gue bilang, nggak dari mana-mana. Itu ada yang ngikutin, kata dia gitu. Cowok, kata dia. Dia jelek, kayak nggak biasa gue lihat, kata dia gitu. Masa sih gitu? Iya, kata dia. Tapi ini nggak bagus nih, dia bilang energinya gitu. Kayak usil lah. Oh, kelihatan ya kayak gitu ya? Iya, dia lihat, dia yang bisa lihat. Gue kan nggak. Kalau gue ngerasain doang, tapi gue bilang. Pantas, gue kemarin 3 malam berturut-turut gue rep-rep, kalau orang bilang rep-rep bang. Rep-repnya itu kayak gue tidur nih, kayak ada dari bawah itu cowok, nggak tahu cowok apa, cuma kayak hitam ketutup kayak cowok lagi kekurupan sarung, cuma hitam semua. Tangannya ngerayap ke paha gue. Terus kayak satunya lagi misalnya ke daerah-daerah sensitif gitu bang. Terus gue sampai udah bangun, itu kalau rep-rep kan kayak sadar, kita teriak itu. Pas udah bangun itu masih terasa, sampai 3 hari juga gue terasa bang, masih berasa. Jadi gue bilang, yang ngikut gue itu usilnya dalam hal begini ya. Iya, dia ditanya kan, kenapa katanya ngikutin? Seneng aja. Dia seneng sama gue. Jadi kan gue dulu kalau kerja temen gue ada 4 cewek, tapi dia senengnya sama gue. Disuruh usir, gak mau. Gue nggak tahu sampai sekarang, kayak nggak tahu sih ada apa enggak. Gua di Terawang teman-teman ya. Jadi 3 hari berturut-turut gitu, rep-repnya kayak gitu, dia pegang gitu. Wah, gue kesel dong. Enggak, gue nggak mau dia ngikutin gue bilang gitu. Ya udah, tapi dia nggak mau. Percuma dibalikin, lu kerja balik lagi ke situ, dia bilang gitu. Ya udah, gue nggak bakal ke toilet itu lagi, gue bilang gitu ya. Terus ya udah dipagerin aja, katanya. Mau diapain kek, kata saya. Gue kan keselan orangnya, juga gue nggak ganggu lu. Nah,
ada yang lain lo sukanya sama gue bilang gitu. Jadi dipagerin doang tuh bang. Jadi nggak tahu deh pokoknya sampai sekarang. Terakhir gue kan les nih, customer gue ada, customer gue mungkin bisa, dia kaget bilang, kak kok ada yang ngikutin sih, kata dia gitu. Apa yang cewek apa cowok? Kok tahu? Katanya iya kalau yang cewek udah biasa, kalau kata orang dulu mah emang bawaan gue yang cewek, yang nenek-nenek. Ini yang cowok, enggak ini yang cowok jelek katanya mukanya gitu, dia bilang gitu. Oh iya itu emang udah ada, oh masih ada dia, saya bilang gitu. Masih ada, iya tuh katanya, tapi jelek. Jadi katanya bang itu cowok itu dulu pembangunan gedung itu dia meninggal begitu. situ, gak tahu jatuh atau apa, kan 16 lantai gue ya. Ya udah kata saya gitu, udah amat lah histori lu gimana, gue nggak suka diikutin gitu. Oh dia sempat cerita berarti? Apa cuman dari temen aja? Apanya? Historinya dia? Iya dari yang temen gue yang bisa itu, dia iya. tahu gitu. Dia tuh dulu meninggalnya di situ. Jadi kayak bukan jin yang dulu dari dulu di situ, tapi dia baru mungkin memang korin orang meninggal gitu. Dia seneng sama gue, setan aja demen loh. Belum merit soalnya waktu itu kali. Iya udah. Medianya. Oh. Ya enggak? Iya. Oke lanjut. Udah tuh. Jadi gue tuh emang kalau gue bisa ngerasa kayak gitu bang. Jadi kalau cuma ngerasa gue nggak pernah ngeliat tapi suara terus sama kayak tahu-tahu gitu udah muncul gitu. Cuma kalau dibilang halusinasi, kan halusinasi itu kan apa yang pernah kita lihat nih, kebayang nih kita, atau pernah kita tonton dah kebayang. Ini kan enggak, gue aja sampai kayak bingung, emang ada ya makhluk kayak gitu. Aneh-aneh ya? Ya itu yang gue lihat aja mukanya merah, gue nggak pernah expect ngeliat kayak gitu kok, bentuknya kayak gitu. Terus gue kayak dulu nih waktu SMA, masih SMA nih, gue masih gadis nih, pernah gue tidur, bukan rep-rep sih menurut gue, karena gue ngeliat badan gue itu ada, gue lagi tidur, gue ngeliat. Contohnya apa kalau kayak gitu ya? Ada sih istilahnya sih. Ada iya, gue bukan ngeliat diri gue doang, gue tidur berdua adik gue tuh, gue liat adik gue. Jadi gue tempat tidur gue emang suka tidur di pinggir. Bahkan gue kalau jatuh aja gue gak mau naik lagi, gue jatuh gue. Lanjutin gitu ya? Jadi gue suka di pinggir, terus sini lemari, terus space-nya sedikit. Jadi kayak gue berdiri, gue liatin badan gue gitu, gue lagi tidur. Gue kan kalau tidur maksudnya kan kayak bajunya itu sama yang gue pakai saat gue lagi liat, gue liat sama gitu. Pas gue lagi liatin badan gue itu ada yang megang di sini gue, jari gede banget. Warnanya tuh kayak kuning pasi, pucet pasi gitu, cuma jarinya gede-gede banget bang, jadi gitu. Berat banget di sini kan. Dan gue kenapa gue nggak pengen nengok gitu, nggak mau, jadi cuma ngeliat gini doang. Bukan takut, tapi kayak nggak ada keinginan gue itu untuk nengok gitu. Pas itu gue langsung dibalikin badan gue, kan ini tempat tidur, ini pintu gue nih, dibalikin. Gue kayak mau diajak pergi gitu, Dibawa gitu? Dibawa, tapi kan jarak dari tempat tidur gue berdiri sampai pintu kan dekat ya, kayak gini, segitulah. Cuma kok kayak jauh banget gitu. Ya gue mau dihantam ke pintu, takut lah gue teriak. Ternyata gue tembus tuh. Kan gue tembus gitu kan. Berhenti dulu dia depan kamar gue sampai masih bingung, gue tembus gitu. Terus pas gue diarahin ke pintu ruang utama, pintu depan gue. Wah, gue udah tahu nih, gue mau dihantam lagi nih, gue mau dibawa lagi nih keluar. Ya karena gue udah tahu tadi tembus, gue ikutin sampai pintu pagar rumah gue diterabas. Gue diberdiriin di jalan raya, nggak jalan raya sih, enggak, kayak jalan di depan lah segitu. Gue berdiri di depan, kanan kiri gue lihat gak ada orang gitu. Jadi depan gue, kalau depan persis gue tuh samping rumah tetangga gue. Ini tetangga ada space samping. Oh iya. Ada space samping. Nah, dari ini depan gue nih tetangga nih, punggung-punggungan sama yang sana. Jadi belakang ketemu belakang, ada belakangnya. Jadi rumah yang sana tuh pintu belakangnya kan kelihatan sama gue di situ. Dia modelnya itu pintunya juga kayak, kalau kita kan kotak, dia kayak ngeliongnya tuh bulat kayak zaman Belanda kan memang. Gitu. Nah, gue berdiri di situ. Masih dipegangin, gue masih dipegangin. Keluar tuh bang dari pintu belakang itu,
cewek kayak noni Belanda gitu. Karena dari pintu belakang itu ada anak tangga 2 lah. Dia turun aja dia pegang gaunnya gini. Biru muda gaunnya. Cantik banget. Turun dia gini. Kan dia pintunya ngadep sini. Dia turun ke sini. Baru dia berbalik ke gue, ke arah gue jalan. Dia deketin gue. Dia senyum kan, gue senyum lah, orang dia cantik kan. Gue udah nggak ada rasa takut tuh. Berdiri dia 1 jengkal kali di hadapan gue. Udah lagi, ya gue udah tenang. Dia teriak, mulutnya sampai selebar gini nih. Pokoknya lebar banget mulutnya, terus kayak mukanya hancur, matanya pada jatuh gitu, kayak copot gitu. Awalnya cantik tuh ya? Iya, jidatnya bolong. Terus dia rambutnya tuh jadi berantakan. Ya gue teriak, gue mau berbalik, emang masih dipegangin. Gue merem kan, dia udah nggak ada, udah rada tenang. Kayak ada yang nyodorin layar kayak HP. Zaman 2000 berapa sih itu ya, HP masih zaman Nokia kali ya. Tapi udah gambar, udah ada warnanya gitu kan. Lagi-lagi tuh gambar orang Belanda tapi cowok. Ngadepnya samping. Jadi satu layar muka dia dong, tapi seleher doang. Ngadep sana, ngerokok tuh. Ya gue fokus dong, dikasih lihat. Lama-lama sama. Dia tuh teriak lagi, mukanya hancur lagi, itu selalu mata itu. Ya tuh gue udah nggak tahan, gue paksa itu, gue masuk karena gue tahu tadi masuk ke kamar gue, tahu-tahu gue duduk di atas tempat tidur. Sadar-sadarnya? Gue tahu diri gue nabrakin ke gue tahu, cuma gue maksudnya gue kan lagi tidur, tahu-tahu pas bangun udah duduk, gue liat jam 2, gue bilang kan, gue pikirin kata gue. Itu benar kan? Gue keluar, gue cek, bener nih posisi kayak barang-barang di rumah gue kan yang tadi di dalam, nggak tahu gue mimpi atau apa ya namanya ya, kayak gitu. Gue penasaran yang pintu belakang tetangga gue tuh tadi nggak ada anak tangga, kan dia turun tuh gini, nggak kata ada anak tangga. Gue cek jam 2 malam, gue buka gorden, lihat, oh iya ada. Gue buka tuh, gue ngecek keluar, kata gue gini, berarti beneran kok. Pas udah gue masuk kamar, kalau gue nggak balik gimana tadi ya? Gue pas baru udah masuk kamar lagi, kok gue nggak takut? Harusnya kan gue takut. Gue cek keluar gitu. Saking penasarannya deh. Iya, jadi apa tuh yang tangan yang gede itu sampai berapa hari tuh berasa. Gue nggak pernah cerita tau bang, gue baru cerita di sini. Sama orang tua, gue juga nggak cerita, siapa cerita. Cuma masih sampai gue pikirin mungkin kalau gue nggak balik, ya prosesnya itu cuma nabrak, tau-tau kayak nabrak badan sendiri, tau-tau udah duduk gitu. Gue juga nggak duduk, bengong, begitu bang. Nah terus dari yang gue bilang mimpi nggak tahu apa itu ya bang ya, gue bilang noni Belanda itu, gue di 2022 akhir kalau nggak salah, teman kecil gue, tetangga lah 2 rumah gitu kan, dia lagi cerita, gue nggak cerita, gue kan nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Gue bilang, dia cerita kan dia satu rumah itu kamarnya 1 kosong. Gue bilang di kamar kosong itu dijadiin sama dia kayak tempat naruh barang gitu kan. Ada tempat tidur, bale-bale, udah nggak ada kasurnya. Gue nyeletuk gini, gue bilang, kalau kayak gitu kenapa nggak dibongkar aja sih? Saya bilang kan, nggak enak gitu, dilihatnya nggak enak, terus suka buat kayak makhluk begitu kan seneng gitu kalau tempat tidur. Iya emang pengen dibongkar, dia bilang. Suaminya suka ngelihat kalau pulang kerja, karena kan nggak ada pintunya kamar yang itu, kata dia. Jadi kalau pulang ada yang lagi duduk gitu bang. Tapi wujud ke suaminya itu cewek pakai kebaya biru, jelek pokoknya, rambutnya gede gitu, lagi duduk. Tapi kalau yang istrinya lihat ini, dia bilang orang Belanda. Dia bilang gitu. Cantik ya. Cantik. Memang gaunnya biru. Dia bilang kan, lah gue kan langsung pikiran biru. Terus kata dia, iya, enggak, dia belum bilang gaunnya biru, dia bilang ada bolong di jidat. Gue langsung notice dong. Yang gue lihat jidatnya bolong kayak orang ketembak tau bang, peluru gitu. Bajunya biru enggak? Iya kata dia, cantik, rambutnya blonde gitu. Iya tapi dicepol kayak Barbie gitu sih, dicepol gitu. Iya dia bilang,
tangannya balon, kata saya. Baju dressnya balon, kerut balon. Iya, kata dia. Lah, itu yang gue dierep-erep, gue bilang dierep-erep. Tapi dia keluar dari rumah uak, jadi dia masih saudara sama yang dari keluarga Purba itu. Jangan itu. Ya emang katanya itu kayak apa sih ya bang yang namanya ya, pelindung dia dari leluhur kali gitu. Makanya masih connect ke situ. Jadi ada di rumah itu, di rumahnya temen gue itu, tangga gue. Oh iya, tapi gue udah lama banget. Gue bilang lagi SMA, iya lu direp kayak gitu, iya jidatnya bolong. Iya bolong, tapi yang gue liat cuma bolong, yang gue liat mah mukanya hancur. Tadinya cantik, pas hancur ya bolong, kelihatan bolong gitu. Oh iya, ya sama kata dia, sama persis. Ya udah berarti ya udahlah, nggak apa-apa kalau ngeliatin ke suaminya tuh wujudnya beda. Kalau ke si teman sayanya mah cakep kayak Noni begitu, ya udah persis. Cuman kenapa gitu ya sama saya dikasih lihat dari harus kenapa saya gitu, nggak tahu juga sih. Kenapa harus orang Belanda terus, yang di HP juga orang Belanda, kenapa gitu nama Belanda? Kenapa dengan Belanda? Iya. Karena Indonesia banyak orang masuk timnas Belanda. Oke, lanjut. Salah lagi ya, gue tuh, oh iya, tuh gue kecil, rumah gue itu akses buat ke itu bang, tempat pengajian gue, warung apa gitu kan. Itu kalau lu lewat sini rumah kosong, lu lewat tengah ya dibilang angker lah. Di kesini masih lapangan, ada pohon saingon tuh 2. Gue tuh nggak pernah, gue bingung tuh kalau mau lewat. Jadi waktu itu nyokap adik gue masih umur 9 bulan. Gue 12 tahun berarti. 2005 berarti itu. 2005 gue SMP kalau nggak salah. Kalau bokap, jadi yang tempat angkernya itu dia rumah. Belakangnya kan masih kebun pohon pisang. Di batasnya itu dikasih tembok doang. Temboknya tuh nggak sampai tinggi, jadi temboknya masih kelihatan. Sebelahnya masjid, tapi di samping rumah itu masjid bagiannya yang buat wudhu sama naruh keranda. Jadi kita kalau lewat samping sini dari rumah yang ini kelihatan tuh kerandanya gitu. Di sela-sela pohon pisang. Emang dikenalnya ini apa kayak angker lah, pada banyak cerita orang-orang juga di situ gitu. Jadi samping-samping rumah, tembok rumah itu lorong gitu. Di sini ada rumah. Nah, terus gue tuh disuruh sama nyokap ke warung yang kebetulan ada di sebelah masjid sananya. Sekalian kata nyokap gini, kan bapak ada di masjid. Bokap tuh kalau sholat maghrib sekalian isya gitu loh, balik abis isya. Ini kan belum balik jam 9. Paling kalau nyokap bilang paling dia ngobrol sama temennya. Ngobrol tuh biasa yang rumah sini nih bang, yang gue bilang tadi, ini lorong nih, ini ada rumah, di depan rumah tuh ada bale-bale, biasa gitu. Ah takut gitu kan, gue bilang kan. Udah nggak apa-apa, orang ada bapak ntar di sana, dia bilang gitu kan. Terus yaudah tuh ajak adeknya, dia bilang gitu. Emang nggak apa-apa, adek gue masih belum tidur tuh. Gue gendong kan, gue bawa. Sepi, ini jam 9 aja tuh, setengah 9 sepi, nggak ada orang. Jadi kayak jalanan sedikit gitu, samping-samping rumah orang. Pas jalanan situ, gue udah berdoa nih. Adek gue gendong, nangis bang, kejer, kayak nangis yang nggak gimana ya, sampai histeris gitu, matanya ngedelik ke atas, mata tuh ngeliat ke atas terus. Gue apain aja tuh nggak mau diem, nggak keluar air mata, histeris. Keluar dari gangan itu, diem dia. Dan gue herannya, orang di situ kan adalah beberapa, ada marbot juga, kok nggak pada minimal tanya ya kenapa nangis, kayak nggak ada apa-apa. Gue juga bingung. Nah terus gue lewatin, adik gue udah lewatin itu, masih ngeliatin ke belakang dia. Masjid gue lihat sepi, kok nggak ada orang, kok bokap gue nggak ada nih. Biasa kan mungkin duduk di depan-depan nggak ada nih, sandalnya gue lihat nggak ada. Gue bilang ke warung dah gue. Sampai gue di warung aja mata gue harus ke masjid, takutnya bokap gue keluar gue nggak lihat nih. Gue bilang gitu. Kok nggak ada, gue bilang. Sampai gue udah keluar dari warung, gue jalan, gue lewatin situ lagi. Adik gue udah pegangan dia nih, kencang, dia tahu dia mau lewat situ, dia udah pegangan, lewatin lorong, nggak terlalu nangis. Bokap gue lagi pada duduk situ.
Bokap kaget, gue kaget karena kan dia nanya dari mana. Ya gue balik dong, bapak yang kemana? Gue bilang gitu ya. Lah dari tadi bapak di sini katanya gitu. Bohong bilang gitu kan. Dia bener, kakak dari mana? Kok dibawa-bawa adanya kan gitu. Dari warung. Lewat mana? Lewat sini. Wah, gue lihat kopi sama kacang, emang iya bang, kacang udah banyak sampahnya udah dari tadi dong. Iya. Ya gue bilang, iya, gue kasih adik gue ke bokap, gue lari pulang. Bokap bingung tuh, mak gue lebih bingung, adik gue nggak gue bawa. Dia bilang gini, lah adiknya mana katanya gitu. Tahu masuk kamar gue diem aja. Itu tuh gue udah dapet gambarannya itu sebenarnya. Adik gue nangis itu kan, gue udah bilang, gue kalau kayak gitu gue kesel jatuhnya, jadi gue diem aja. Bokap dateng, kenapa sih nyokap lo? Kan kenapa katanya si Nida gitu. Tahu kak, kenapa sih? Kakak dari mana? Dari warung. Bilang, iya kenapa? Gak apa-apa, gak mungkin gak. Kenapa? Nyokap tuh nanya udah. Adik gue masih seguk-segukan dia. Kalau kata, masih gue gak mau, belum mau cerita gue. Kenapa sih? Udah coba tanya pelan-pelan katanya. Sini kenapa? Tadi Dede nangis gitu. Pas lewat situ, nangis. Bapak, kakak lewat mana ditanya. Lewat situ, nggak ada orang bapak di situ. Udah tahu lah bokap pasti ada yang nggak beres. Jadi katanya itu, kata bokap gini, perasaan gue doang, adek gue gendong. Aslinya itu bang, sama Miss Kay, adek gue tuh kakinya dipegang satu, kepalanya di bawah, lagi gini. Nangis dia, makanya dia ngeliatnya ke atas kan, karena dia kepalanya di bawah. Adik gue pas nangis tuh matanya ke atas. Iya, gue bilang. Soalnya Dede pas nangis matanya nggak ada, bapak tuh nggak ada. Pas balik ada, dibikin gak ngeliat kali gue atau gimana. Bokap gue juga nggak ngeliat gue. Jadi tuh miskenya gede, katanya gede yang kalau kita kan kalau lihat di TV-TV kecil itu gede, rambutnya gede gitu. Tapi dia usil yang jahat gitu loh. Menurut gue tuh jahat, bukan usil doang, jahat. Agak biru energi. Lu udah tahu belum bang kalau kunti ada putih, merah, biru? Tahu. Iya kan? Biru yang paling lama kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Jadi bukan biru yang biru jelas biru. Jadi kayak auranya kayak biru gitu. Itu yang gue takut. Putih, hitam, merah, biru. Ternyata bener. Iya biru. Auranya biru. Matanya hitam nih, lidahnya keluar. Bayangin adek gue setakut apa. Iya lah. Di kasur. Sekarang anaknya udah 20 tahun. 2004 ke 2024, iya. 20 tahun. Itu gadis ya? Cowok. Cowok. Oh. Cowok, yang betul cowok. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman cerita dari Kanida nih. Kanida kita mau tanya-tanya sedikit lah ya. Tapi berarti Kanida ini dari kecil itu emang udah sering digangguin makhluk halus ya? Diganggu enggak bang. Justru gue seumur hidup gue bilang gue nggak pernah ngelihat secara blek gitu. Tapi sekali. Kalau dibilang seumur hidup nggak pernah lihat, tapi gue lihat sekali tahun 2000. Nyokap abis lahiran adik gue yang kedua, yang cewek. Gue tuh tidur kan karena biasa sama nyokap, jadi gue nggak mau pisah nih. Jadi dibikinlah di bawah, di kasur lantai, gue di bawah, adik gue di atas sama nyokap nih. Tidur, nyokap kan tempat tidurnya ada kolong nih. Gue lagi takut dari kolong tempat tidur, biasalah anak-anak kan takut tuh dari umur gue 8 tahun tuh. Gue inget, kolong gue takut, gue tutup-tutupin guling, gue lagi tutup-tutupin guling, gue berbalik, kan ini pintu nih. Jadi belakang pintu, berdiri, itu kalau dibilang sosok apa, gue nggak ngerti, tapi kayak baju, dibilang baju melayang karena berbentuk nih bang, kayak orang pakai ihram. Berarti laki-laki dong, ihram, berbentuk ihram, ada sorbannya, dia tinggi, entah dia tinggi atau karena gue masih kecil dia kelihatan dia tinggi. Gue liatin kok makin jelas, tapi nggak yang nyata, cuma kayak kita pegang tuh kayaknya kita tembus gitu, kayak ya gitulah. Jadi sorban, ihram, berbentuk kayak orang tapi nggak ada orangnya, gimana sih, kayak baju doang. Gue manggil nyokap dong, gue kan ke tangan gue ke atas, mah, tapi mata gue masih ke situ, masih ada, mah, nyokap nggak mau bangun kan, jadi kan gue bangunin, gue naik, pas gue lihat udah nggak ada, kata nyokap, apa sih kak gitu,
udah hilang kan, gue bilang gitu. Paginya baru gue ceritain. Nyokap tuh bilang, biarin malaikat kali mau cabut nyawa mama gitu. Karena nyokap lagi sakit liver dulu bang, pas hamil itu sakit liver. Terus dia sakit jantung. Terakhir kan nyokap meninggal 2016. Jadi rumah gue misal gue udah married, gue balik lagi ke rumah itu pas nyokap meninggal, gue yang nempatin lagi. Sampai sekarang nyokap meninggal di kamar itu, di kamar dia yang sekarang gue tempatin. Nah pas gue kan bokap kerjanya di luar kota lah, gue jagain adik gue, pindah gue ke situ. Tapi gue pindah itu nggak langsung pindah, 40 hari apa berapa gue pindah tuh. Bukan gue takut, gue kan nggak takut. Cuma kalau tempat baru yang tadi kita udah pindah, kita baru kan gue susah tidur bang. Gue duduk aja gue di tempat tidur, duduk nonton TV gue nyalain gak gue tonton gitu. Ada orang nangis, segukan gitu. Gue notice ke apa iya nyokap gue gitu kan. Cuma kan gue nggak berpikir gue gini, kalau orang udah meninggal udahlah, nggak mungkin. Oke kalau itu mungkin Korin, ya udahlah. Jadi arah dari TV nih bang, kok sedih banget. Gue kecilin TV, kok makin sedih. Gue habisin nih volume TV, kok suaranya malah dari kayak lemari, ujung lemari gue tuh jauh banget suaranya, yang gitu, jauh 3 kali. Segukannya di kuping, yang gitu. Nih gue bilang 3 kali kayak gitu, 3 kali 3 malam berturut-turut. Jadi gue nggak bisa tidur kayak gitu. Ya udahlah kata gue, ya paling gue suara kayak gitu bang, nggak kalau yang wujud gue nggak mau. Gue bilang gue sampai kalau ngeliat wujud bukannya takut, kayak kenapa harus wujudin ke gue. Iya bener. Gue lebih takut setan bohongan bang. Lu ajak gue ke rumah hantu gue nggak mau. Kenapa emang? Gue isolasi gue sendiri gue berani, tapi lu kalau ajak gue ke rumah hantu, apalagi rumah hantu pasar malam yang setannya wah jump scare, gue nggak mau. Nggak tahu gue bilang gue lebih takut setan bohongan gue. Karena bikin kaget gitu. Mungkin, terus kayak ya gimana gitu, gue gak seneng gitu musikin. Oke Kanida, selain Kanida di rumah nih, adik-adik ada gangguan gak sih? Kalau adik sering yang cewek. Oh adik juga? Iya, jadi kalau gue kan cuma suara atau gimana, gue nggak terlalu gimana kalau di rumah gue. Kalau adik gue sering. Nah waktu nyokap habis meninggal kan, gue belum langsung pindah, tapi kan adik gue di situ. Jadi pas dia mau pergi, dia bilang nih ke gue, cerita, kata dia, kan nyokap pintunya kamarnya rusak, jadi cuma ada horden gitu. Belum dirapi-rapihin tuh kamar nyokap, cuma udah tempat tidurnya udah dirapihin, cuma pakaian masih berantakan lah. Adik gue kan kamarnya sebelahnya, dia mau keluar harus ngelewatin kamar nyokap tuh. Gue mau pergi, dia bilang, dari bawah horden kaki 1 keluar dari kamar, lihat gitu kan, dari horden kan nggak sampai napak bang, kaki kata dia 1, gue lihat kaki kayak kaki mau keluar gitu, nggak jadi, tapi kaki 1 kata gue, 1, 2, 1. Tapi kalau dari kaki mama, dia bilang gitu. Oh ya udah biarin. Adik gue juga nggak ada takut, adik gue mah banyak lihat dia, kalau dia gimana ya. Tapi cuma 1 itu kak kakinya? Iya, cuma 1 gitu. Kayak gue pikirnya gini, itu lu nggak dikasih kelayapan. Gue bilang tuh nggak boleh kelayapan, lu kayak kelayapan apa sih, dia bilang gitu doang. Paling adik gue, kalau gue orangnya tipenya mungkin nggak seneng keluar gitu bang. Gue di rumah sendiri, gue kayak kalau tadi ditanya lu kalau sendiri di rumah takut, gue lebih seneng gue sendiri, nggak ada orang. Gue lebih senang. Kalau adik gue tipe yang suka main gitu. Oh dia suka main? Nah dia suka bawa tuh makhluk-makhluk dia kalau ke rumah. Makanya gue bilang, gue seumur hidup gue gak pernah gue diganggu orang sama yang di rumah. Kalau ada yang diganggu dia, berarti itu bawaan dia. Suka kayak gitu dia, suka Oh dia ngerti gitu maksudnya? Apa bisa atau gimana? Nggak tahu bang, gue tapi dia sering cerita, suka ngeliat. Kayak lu tahu gak, gue kalau naik motor sama dia nih, dari jauh arah berlawanan, lihat deh kata dia, lu lihat tuh abang-abang yang itu, dia bilang gitu ya.
udah agak malam sih gue, cuma jalanan nggak terlalu sepi juga. Kenapa sih gue bilang gitu kan, udah ntar aja simpangan. Dia kayak agak tegang memang. Apaan sih, ntar dulu. Dia lihat kesepian lagi, dia tengok lagi. Lu mau tahu nggak, kata dia, abang-abang itu boncengin pocong. Ih, gila lu. Iya, apaan sih Rangga? Ya lu nggak lihat, berarti gue lihat. Gitu. Lu kan enggak, dia suka ngeliat gitu. Kalau malam gue nggak ngerti. Dia emang gitu bang. Di kamar mandi sekolahannya aja dia cerita. Ya gue nggak tahu deh, adek gue kayaknya mungkin sama ke gue, dia bagian visualnya kali ya. Oh, bisa jadi. Gue bilang, kalau nggak takut kayak di kamar mandi sekolahnya gitu. Ada cewek ya udah di pojokan lagi duduk nangis. Ya terus gue mau gimana, kata dia. Ya udah biasa, kata dia gitu. Dia gila. Wah, cocok nih nanti adiknya bakal cerita di. Terus gak tahu dia mau apa enggak. Dia agak lebih jutek dari gue. Tadi yang lihat siapa bang, yang nganterin gue soalnya tadi. Oh, iya. Udah ketemu. Bang Bagas. Nah dia tuh baru masih gadis tuh. Oke, Kak Nida. Ada lagi mau disampaikan? Pesan-pesan kiranya ada nggak? Pesan-pesan apa ya? Gue sih, walaupun gue kayak gitu, kalau bokap tuh suka juga pesan, jangan terlalu, gue nggak terlalu, apa istilahnya, ngalem makhluk-makhluk kayak gitulah, kayak gitu, kayak, ya lu juga jangan takut, kalau takut tuh semakin ini terus semakin di alam, kayak percaya banget. Satu bang, gue paling gak suka, bukannya nggak percaya gaib ya bang, kayak kalau orang pakai apa jimat biar nggak diganggu, gue menurut gue tuh nggak. Gitu. Musyrik lah. Iya, selain musyrik kayak, ngapain pakai kayak gitu ya, doa aja lah. Intinya gitu ya teman-teman. Iya. Nggak boleh. Nggak, kalau dia rese kita marah-marah aja nggak apa-apa. Begitu ya? Iya. Dia juga takut. Dia banting pintu, kita bantingin pintu lagi. Kalau perlu pagar dibanting. Iya, semua gue banting pintu. Oke, Kak Nida, makasih banget nih udah hadir di podcast channel, udah mau share pengalamannya di podcast channel. Semoga Kak Nida sehat selalu ya. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oke, buat teman-teman yang mau dengerin podcast channel secara audio bisa mampir aja di Spotify kita di podcastkontrakan.id. Oke Kanida, akhirnya kita sampai di ujung acara ini. Akhirnya gua Kanida dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.